hati kita, hidup kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu berkuasa penuh atas hidup kita. Biar sinar kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita lebih lagi. Kami mau ada di sini Tuhan. Kami mau ada di sini karena kami mau hidup kami semakin diubahkan oleh Engkau.
bebaskan roh kita, sembah Dia. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang bisa mendengarkan semua pujian doa kita. Mari kita semua ucapkan haleluya. Angkat hatimu, pandang wajahnya. Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kami. Engkau Tuhan yang sungguh menjaga hidup kami. Sampai sekarang ini di tengah-tengah suasana pandemi corona, Engkau memelihara kami Tuhan. Mengizinkan umat-Mu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh Engkau taburi dengan firman-Mu yang hidup. Untuk kami boleh hidup bukan karena roti, bukan karena makanan duniawi, tetapi oleh karena makanan surgawi, yaitu firman Tuhan yang hidup. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, supaya kami peroleh bagian yang sama, yaitu kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Pada ibadah yang ketiga minggu ini, kita bersama-sama akan memanfaatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita, baik yang di dalam maupun yang di lobi, mari kita berdiri semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, kita hormati firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31. Kita baca 2-3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Atau di dalam firman Tuhan ini kita bisa beri judul hukum terutama. Hukum pertama dan terutama, dan hukum yang kedua. Ya, saya harap dalam waktu 45 menit ini kita semua dapat belajar dan mengalami kebenaran firman Tuhan hari ini. Hukum yang pertama dan yang terutama yaitu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan belajar tentang hukum ini karena ini adalah hukum kasih. Orang Kristen atau orang percaya adalah orang yang dikenal memiliki hukum yang paling indah. Di seluruh jagat raya ini tidak ada hukum yang lebih indah selain daripada hukum kasih.
Dan kita akan belajar apa latar belakang daripada nats firman Tuhan hari ini. Kalau kita baca, sebenarnya latar belakangnya ini kalau kita baca ayat di atasnya ini ada soal tanya jawab. Tuhan Yesus dengan orang Farisi, dengan orang Saduki, dengan para ahli Taurat. Nanti saya akan terangkan. Tetapi di dalam nats ini, seorang ahli Taurat ini bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saya mau supaya Bapak Ibu selain mendengar firman Tuhan, mengerti kebenaran juga bertambah pengertiannya. Makanya saya sisipi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan teologi supaya kita mengerti siapakah ahli Taurat itu. Di antara orang yang berkerumun di situ yang bertanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat adalah tokoh masyarakat yang dipilih. Dipilih untuk apa? Karena ahli Taurat adalah orang yang memahami hukum Taurat secara menyeluruh. Bukan sepotong-sepotong. Karena hukum Taurat adalah hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan rohani orang Yahudi. Hukum yang mengatur kehidupan rohani orang Yahudi itu namanya hukum Taurat, dan ahli Taurat adalah orang yang memahami hukum itu. Sebagai hukum rohani, maka hukum Taurat ini adalah mengandung hukum yang tegas, hukum yang pasti, hukum yang sah, hukum yang legal, di mana hukum itu mengikat. Mengikat. Ya, sama dengan kalau saudara harus bayar pajak motor itu mengikat. Kalau nggak bayar pajak motor nanti motornya kena tilang. Saudara harus punya SIM itu mengikat. Semua hukum mengikat. Hukum Taurat juga punya hukum yang sah dan mengikat bagi orang Yahudi. Di dalam hukum itu akan tertulis apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sanksi apa atau hukuman apa yang akan diterapkan bagi setiap orang yang melanggarnya. Itulah hukum Taurat. Selain itu, di dalam hukum Taurat itu juga akan diatur penghargaan apa yang akan diperoleh bagi orang yang melakukannya atau mentaatinya. Oleh karena itu hukum Taurat adalah hukum yang tertinggi waktu itu. Dengarkan, hukum yang tertinggi waktu itu. Dan tidak ada hukum lain yang bisa menggeser daripada hukum Taurat. Tidak ada yang bisa menggantikan. Nah, ahli Taurat adalah orang yang juga punya tugas untuk menjaga kemurnian daripada hukum Taurat. Supaya hukum Taurat ini tidak bercampur aduk dengan hukum-hukum yang lain. Ingat saudara, salah satu racun daripada kehidupan Kristen itu, kebenaran firman Tuhan itu dicampur aduk dengan kebenaran lain. Dengan kebenaran kejawen, dengan kebenaran klenik, dengan kebenaran bermacam-macam kepercayaan. Itu masalah. Nah, orang Yahudi pada waktu itu memiliki hukum Taurat, dan hukum Taurat itu harus dijaga kemurniannya karena apa? Dia memandang hukum Taurat adalah hukum yang murni, hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Mutlak dan syah. Lalu ahli Taurat juga orang yang harus menjaga kelangsungan hukum Taurat itu. Artinya gini, ahli Taurat adalah disebut pengalih pengetahuan. Karena apa? Dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi, ahli Taurat punya tanggung jawab menjaga
hukum Taurat itu berlaku dari generasi ke generasi. Supaya hukum itu berlaku dari generasi ke generasi, maka ahli Taurat itu punya tugas untuk apa? Untuk meregenerasikan ahli-ahli Taurat. Jadi pada saat saya ke Israel, saya melihat sendiri bagaimana dari orang tua, setengah tua, yang muda, orang ini hanya membaca hukum Taurat. Jadi regenerasi ini harus dijaga. Oleh karena itu, karena ahli Taurat adalah orang seperti itu, pada saat itu dia adalah orang yang menganggap dirinya paling layak untuk bertanya. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang datang waktu itu. Coba kalau seandainya ada seorang pejabat yang datang ke tempat ini, lalu yang layak berkata tidak semuanya. Pasti hanya orang-orang tertentu yang berani bertanya atau menganggap dirinya layak bertanya. Nah, waktu itu seperti itu. Sehingga pada saat ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Dan ketika pertanyaan ini diajukan, baru saja ini orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini bertanya tentang kuasa Yesus. Kalau kita lihat dari Markus pasal 11, mereka bertanya tentang kuasa Yesus, mempertanyakan kuasa Yesus. Dari ayat sebelumnya, Markus 12 ayat 13 sampai 17, mereka juga bertanya tentang membayar pajak kepada kaisar. Lalu dari ayat 18 sampai 17 sampai 27, mereka juga bertanya tentang kebangkitan orang mati. Karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Karena mereka juga mau menjebak Yesus tentang kepada siapa harus membayar pajak. Lalu pada Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, mereka bertanya tentang hukum yang terutama. Saudara, ahli Taurat bertanya bukan karena mereka bodoh. Mereka mengerti. Karena yang berlaku pada saat itu ada hukum Taurat, ada adat istiadat, ada norma, ada etika moral. Saudara harus tahu bahwa ahli Taurat selalu menganggap dirinya adalah orang yang berpengetahuan. Sedangkan orang lain adalah orang yang memiliki pikiran kosong. Sehingga ketika ahli Taurat bertanya tentang itu bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena hukum yang berlaku waktu itu adalah hukum yang sah, hukum yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, hukum yang tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Ahli Taurat juga bertanya waktu itu karena dia merasa itu sebagai bagian dari tugasnya untuk menjaga kemurnian hukum Taurat. Oleh karena itu bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saudara, ketika Yesus menjawab hukum yang paling utama, yaitu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Nanti kita akan lihat, tetap saja ahli Taurat menganggap bahwa
yang paling utama dari mengasihi Tuhan yaitu mempersembahkan kurban bakaran. Karena saudara tahu bahwa ketika ini ditulis, ini adalah sebuah peralihan. Bagaimana orang Israel waktu itu tetap beribadah dengan pola hukum Taurat dan mempraktekkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena waktu itu memang yang ahli Taurat tetap akan mengarahkan bahwa yang paling utama yaitu persembahan korban bakaran, korban sembelian. Tapi Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, coba mari kita lihat 4 hal ini. Yang pertama, 4 hal ini. Kasihlah Tuhan, mari kita katakan bersama-sama dengan segenap apa dulu? Dengan segenap hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Yang ketiga, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang keempat apa? Dengan segenap akal budimu. Saya ingin ini supaya menjadi pengajaran khusus bagi ibadah kita minggu ini. Dan selama seminggu kita akan memperdalam dengan renungan suara pengharapan. Dari pengajaran ini kita harus mengerti bahwa dasar dari semua apa yang kita lakukan sebenarnya hanya mengasihi Tuhan. Saudara, dasar mengasihi Tuhan itu apa? Dasar mengasihi Tuhan yaitu Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Saudara jangan salah ya, supaya saudara mengerti. Baik orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama, maupun dari sejak dulu zaman kuno makuno, zaman dinamisme, zaman animisme, orang itu sudah punya kesadaran tentang siapa? Tentang Tuhan. Sejak dulu kala, orang sudah punya kesadaran tentang Tuhan, tentang pencipta, tentang siapa yang disembah. Saudara masih mendengar kisah-kisah dulu bagaimana ada pemujaan, persembahannya bukan binatang tapi orang. Orang manusia. Pemujaan ke siapa itu? Mereka menganggap ini adalah pemujaan kepada Tuhan yang menciptakan. Saudara, sebenarnya bukan hanya orang yang beragama, apalagi orang Kristen saja. Sejak dulu itu sudah ada kesadaran bahwa ada pencipta. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Sudah ada kesadaran. Hanya mereka tidak mengerti siapa Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang hidup, bagaimana cara mengakui, cara mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan memberikan pola ibadah kepada umat Israel, ini di dalam imamat. Pola ibadahnya ada pada tabernakel atau kemah suci. Di mana kemah suci itu umat Israel memiliki pola ibadah. Mengasihi Tuhan itu dasarnya karena Tuhan sumber kehidupan. Hidup kita ini bergantung padanya. Coba listrik itu berapa tahun yang lalu ini Jakarta padam 2 hari udah kehidupan seperti berhenti. Kemarin hari Rebu atau Kamis? Oh Kamis. Di sini ini padam listrik dari jam 10 sampai jam 3. Waktu itu saya pas saya membutuhkan listrik. Saya sudah tahu pengumumannya dari grup RT, wah mau ada oglangan. Saya cas penuh semuanya.
Saya sudah persiapan karena waktu itu ada online mata kuliah metodologi research untuk kelas doktoral saya. Dan waktu itu saya juga harus presentasi tentang rencana judul disertasi. Tapi listrik padam itu sudah repotnya luar biasa. Itu baru listrik, saudara. Coba kalau udara padam 5 menit kira-kira gimana, saudara? Saya tanya, gelangan udara 5 menit itu kira-kira gimana, saudara? 5 menit gelangan. Waduh, udah pasti tidak ada kehidupan di dunia ini. 5 menit siapa yang bisa tahan? Kecuali masih ada ikan yang hidup dan lautan masih ada. Tapi manusianya udah mati semua. Kecuali yang dekat rumah sakit ini. Langsung udah ada ini langsung cabut. Yang lain mati, dia masih punya oksigen, saudara. Saya jaga ke tethering pakai HP. Wah, masih baik lumayan. Tahu-tahu ngedrop. Omi ngomong, "Pak, itu TK pada menghidupkan genset." Wah, saya puji Tuhan, saya pindah ke sana, saudara. Puji Tuhan. Wah, ada tethering, wah, udah bisa ngecas lumayan. Saya tenang, saya ngikuti. Pas giliran saya, dipersilakan Saudara Midi Kuryanto membacakan judul disertasi yang akan ditanyakan. Saya ngomong, ya baik, terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Rektor. Saya akan membacakan, baru begitu saya dengar wong itu gensetnya itu di depan TK. Saya dengar, grek. Mati, saudara. Waduh, begitu mati saya juga sudah wifi mati, semua mati. Sudah selesai. Saya langsung telepon, minta maaf ini. Gensetnya mati. Repot, saudara. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu yang memberi kita hidup, Tuhan yang menumbuhkan makanan, Tuhan yang memberikan udara, Tuhan sumber hidup kita. Bahkan Yesus Kristus sudah diutus oleh Bapa menggantikan semua dosa kita, menebus semua dosa kita. Lalu kita bisa hidup. Itu dasar kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi dasar kita mengasihi Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan hidup. Yang berikutnya, makanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati ini adalah pusat daripada hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu 2, segenap jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan, tidak hanya segenap hati, juga segenap jiwa. Pikiran kita, pikiran, kehendak kita, juga perasaan kita. Yang ketiga, segenap kekuatan. Ini segenap kekuatan ini digunakan kata istus. Kalau segenap jiwa tadi nepes. Istus berarti apa? Berarti semua kemampuan. Mengasihi Tuhan dengan semua kemampuan. Semua yang kita punya. Dengarkan saudara-saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti apa? Apa yang kita punya, waktu kita, tenaga kita, talenta kita, kepandaian kita, harta benda kita, juga mungkin kendaraan kita. Bagi saudara yang sudah terbiasa mengantar jemput jemaat, gunakan semua untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita berurusan dengan ibadah mengasihi Tuhan, jangan kita menghemat, jangan kita hitungan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang ada pada diri kita. Saya yakin di masa pandemi ini energi untuk melayani Tuhan luar biasa besar.
Habis ibadah nanti ini ada penyemprotan, saudara. Saya lihat banyak di antara tim gugus COVID di bawah pimpinan Pak Ono ini yang kerja. Tadi malam juga semprot lagi. Nanti siang semprot lagi, bersihkan lagi. Udah protokoler dijalankan. Sore ibadah, malamnya juga lagi, saudara. Tapi kadang-kadang kita merasa, waduh ngelayanin Tuhan kok harusnya saya bisa istirahat, harusnya saya bisa latihan. Ya sudah, itu mengasihi Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, layani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Yang terakhir, dengan segenap akal budi kita. Akal budi bicara dengan bahasa aslinya diaonia. Dianoia. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap nilai-nilai kehidupan yang kita terima, pembaruan hidup kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, akal budi kita itu masih akal budi duniawi. Kita tidak bisa, tidak cocok, saudara. Mengasihi Tuhan bukan dengan pikiran yang baru, bukan dengan pembaruan akal budi, pembangunan budi kita, tidak cocok. Makanya begini, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus tinggalkan prinsip-prinsip yang lama. Hal-hal yang bukan dari Tuhan. Makanya hati-hati, saudara, tidak semua yang baik di dunia ini, tidak semua yang kelihatan benar ini benar. Saya bukannya anti dengan ceramah-ceramah yang kelihatannya baik. Tapi kadang-kadang ceramah ini hanya dasarnya kekuatan laten jiwa. Mengandalkan diri sendiri, percaya diri. Saudara nggak tahu di balik itu, itu masalah. Masalahnya apa? Kelihatannya benar. Tapi akhirnya orang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi orang yang sombong akhirnya tidak butuh Tuhan. Makanya jangan kagum dengan ceramah-ceramah seperti itu. Selain yang tidak dari dasar firman Tuhan. Karena kelihatannya lurus. Saudara, dari 4 hal ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Makanya Tuhan Yesus menempatkan ini sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Ini memulainya dari sini dulu. Ini merupakan pengajaran yang luar biasa, pembaruan. Karena kalau kita lihat hukum Taurat ini berisi 10 hukum. Dan dari 10 hukum itu maka dirincikan lagi. Dirincikan lagi. Menjadi sekian ratus hukum. Lalu itu membuat banyak orang Israel yang merasa tertuntut. Maka Tuhan membuat hukum ini supaya orang lebih ngerti bahwa hukum yang paling terutama dan utama itu mengasihi Tuhan. Lalu kita akan menginjak. Lalu hukum yang kedua itu apa? Mari kita lihat. Kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang terutama, tadi mengasihi Tuhan, perhatikan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Saya mau, kenapa kita beralih ke Matius, saudara? Coba saudara perhatikan di sini. Hukum yang pertama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat dari apa yang ditulis dari tadi dari Markus, sekarang dari Matius, dan ayat 39, ya supaya saudara lebih mengerti. Perhatikan,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Perhatikan. Semua perhatikan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sama. Karena firman Tuhan berkata apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Lalu penekanannya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau tekankan pada ibadah hari ini, mengasihi Tuhan itu bukan lebih tinggi daripada mengasihi sesama. Lalu mengasihi sesama itu bukan lebih tinggi daripada mengasihi Tuhan. Hukum pertama, terutama dan yang kedua itu sama. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya mau pertajam saudara-saudara supaya agak cepat. Yohanes pasal 14 ayat 15. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Saudara boleh catat atau kalau nanti mau baca, saudara kalau mau baca keseluruhan dari firman Tuhan ini, saudara bisa baca, bisa minta pada saya di-share. Karena kalau saya share belum tentu semua membutuhkan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Simple. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu buktinya apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Ini berat secara ukuran manusia. Tetapi kalau kita menggunakan kekuatan pimpinan Roh Kudus, ini tidak berat. Walaupun berat, tapi ketika kita menang, taati firman, menang, taati perintah Tuhan. Setiap hari kita dituntun Tuhan untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Contoh, kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah salah satu hukum Taurat. Dan firman Tuhan berkata, oh tidak boleh ada seorang pun yang mengurangi. Yesus datang itu tidak untuk menghilangkan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Justru dengan kedatangan Yesus, dengan pengorbanan Yesus, hukum Taurat digenapi. Maka kalau kita bicara hari ini ada yang saudara beribadah, puji Tuhan. Nanti sore ada yang beribadah lagi, puji Tuhan. Di masa ini saya tidak bisa mendorong memaksa orang, ayo beribadah. Ada banyak alasan. Mungkin Pak, saya tanya, Pak kemarin enggak ada lagi batuk Pak. Oh ya enggak apa-apa. Kalau batuk protokolernya memang tidak boleh. Jadi ini kita ibadah lebih rumit saudara. Saya hafal sekali di dalam 3 minggu ini siapa yang sudah beribadah dan siapa yang belum beribadah. Kita di masa yang tidak mudah. Jangan dipikir wah new normal ini nanti akan lebih mudah. Tidak. Tapi kita ini hidup di Wedi, bukan hidup di Singapura, bukan hidup di Jakarta. Kalau saudara di kota besar, saudara jejer siapa, saudara tidak ngerti. Ini orang mana, kemarin habis dari mana. Tapi kalau saudara hidup di Wedi, saudara lebih tahu, oh saya jejer Pak Agung ini, ngemplak ini. Ya dia tidak pergi jauh-jauh. Makanya selama pandemi corona ini saya menghimbau kepada jemaat, saudara juga dimanapun juga jaga protokoler kesehatan. Supaya saudara juga tidak membahayakan. Karena apa? Kalau ada satu saja di antara kita yang terkena virus lalu saudara tidak ngerti, lalu saudara datang, wah ini juga bisa membahayakan. Tetapi dalam hal ini saya yakin ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong, lalu kita juga bertindak dengan bijaksana dan hati-hati,
kita pasti akan terjaga dan terlindungi. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Lalu prinsip firman Tuhan contoh. Bukti kita mengasihi Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Contoh perintah Tuhan tentang apa? Tunduk dan taat pada otoritas. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Layani seorang dengan yang lain. Kata segala perintahku berarti kita harus mentaati semua perintah Tuhan. Gak ada yang gini, wah ini aku senang ayat ini, tak taati. Aku tidak senang, tidak saya taati. Jangan. Lalu yang berikutnya. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Berarti bobot daripada hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Lalu sama dengan mengasihi diri sendiri. Kita akan lanjut langsung pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saya akan pertajam di sini saudara. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi saudara tidak mengerti ayat ini, kita akan gagal. Mari kita baca ayat 20. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Perhatikan. Saya mau katakan terus terang gini. Ketika saudara berkata, ketika kita semua berkata, saya mengasihi Tuhan, gak bisa diukur. Ya paling diukur dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita pribadi. Kan saya nggak tahu saudara berdoa di rumah berapa jam, baca firman Tuhan berapa jam, lalu saudara memuji Tuhan, kita nggak tahu. Lalu saudara sungguh-sungguh taat itu, taatnya itu nggak ada yang bisa ngukur saudara. Tetapi ketika parameter atau ukuran mengasihi Tuhan itu diukur dari mengasihi sesama baru kelihatan. Ini tidak mudah bagi Kristen mula-mula, tidak mudah. Karena Kristen mula-mula itu hanya berkutat dari apa? Jatuh bangun tentang mengasihi sesama. Ada banyak orang yang mengaku dirinya sudah hamba Tuhan, sudah pelayan Tuhan, bahkan pendeta, tapi jatuh di dalam mengasihi saudaranya. Makanya firman Tuhan keras. Mengasihi Tuhan itu diukur daripada mengasihi sesama. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Nah, mengasihi yang dilihat saja, mengasihi yang ada saja. Kalau seorang istri mengasihi suami, seorang suami mengasihi istri itu jelas kelihatan. Kalau ada orang yang sesama anggota gereja, sesama orang percaya, tidak bisa saling mengasihi, tidak sopoaruh, tidak berdamai. Bagaimana dia bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan? Makanya ini PR saudara. Orang percaya harus berbeda hidupnya dari orang tidak percaya. Makanya begini, mengasihi Tuhan itu bisa dilihat daripada kita mengasihi sesama. Cenderung orang tidak bisa mengasihi sesama karena orang memandang saya benar, kamu salah, saya baik, kamu tidak baik. Padahal saudara kalau bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung. Kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Ini.
Sekalipun kita ini membagi-bagi semua kepunyaan kita, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi kalau tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Makanya hukum firman Tuhan berkata, kasih. Orang Kristen dikenal dengan pengajaran kasih. Saya mau saudara-saudara yang punya masalah dengan orang lain di satu gereja, praktekkan ini. Datangi, katakan, ayo kita berdamai. Saya mengasihimu. Perhatikan saudara, ini penting. Jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak saling berdamai. Jangan pernah ada di antara kita yang saling membenci. Karena itu sia-sia ibadah kita. Saudara, kasih itu penting. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan sudah sepatutnya kita hidup dalam kasih. Kenapa penting saudara harus mengasihi sama? Karena hubungan kita dengan Tuhan sangat bergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Saya ulangi lagi. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena hubungan kita dengan Tuhan sangat bergantung kasih kita dengan sesama. Jadi ada kaitan antara apa? Ada kaitan antara kasih kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Ada kaitan. Dan masalah, orang yang tidak bisa mengasihi sesama tidak bisa bertumbuh. Jatuh bangun, jatuh bangun. Saya mengalami pergumulan yang tidak mudah untuk mempraktekkan ini. Tapi saya bersyukur sebagai hamba Tuhan. Saya hidup di dunia ini. Saya belajar untuk mengasihi semua orang. Baik yang baik dengan saya, baik yang memuji saya, memfitnah saya, baik yang baiknya di depan atau di luar. Ya, atau kalau di depannya baik tetapi di luarnya nggak baik. Ya, saya harus menerima itu dan saya tahu. Saya tahu. Dan itu tidak mudah. Makanya Yesus menekankan bahwa ini adalah hukum yang pertama, yang terutama dan hukum yang kedua dan keduanya sama. Hubungan kita dengan Tuhan bergantung dari kasih kita kepada sesama. Saudara mau tahu buktinya? Saya mau kasih bukti saudara. Contoh masalah pengampunan. Saudara buka di Matius 6 ayat 14. Contoh ini masalah pengampunan. Ini contoh, saya mau kasih 2 contoh karena saya kurang 15 menit. Contoh masalah pengampunan. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Jadi hubungan kita dengan orang itu menentukan hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita tidak mengampuni orang lain saja, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni. Ini bukti bahwa apa? Mengapa Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu? Karena apa? Kasih kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, tetangga kanan kiri, sesama komsel, sesama anggota gereja. Itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang contoh yang kedua, karena waktu saudara. Saudara buka Matius 5 ayat 23. Ini contoh saja. Dalam terjemahan sehari-hari, kalau saudara biasanya buka dalam terjemahan baru, dalam terjemahan sehari-hari ini kata-katanya lebih tajam. Sebab itu kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberian kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahan itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Setelah itu dapatlah ia kembali mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Saya mau terangkan gini, kita ini mau beribadah, mempersembahkan pujian. Kita mau beribadah, mempersembahkan harta kita. Kita tuh mau beribadah kepada Tuhan, intinya itu. Tetapi kita teringat masih ada sakit hati dengan orang. Lalu tinggalkan dulu ibadahmu, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan sakit hatimu, selesai, setelah beres baru kamu kembali beribadah. Makanya banyak ibadah-ibadah yang tidak dilandasi dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena belum mempraktekkan hukum kasih. Terutama yang kedua, kasihlah.
Saudara, manusia ini makhluk yang paling rumit, saudara. Saya bukan hobi orang yang nonton film, bukan. Tapi kadang saya ini kalau anak-anak ini luang, wah lagi longgar, aku mau lihat film. Kemarin saya ya nggak tahu karena ini ada fasilitas IndiHome, lalu ada film iFlix, bukan Netflix ya, iFlix. Di situ ada film Korea. Saya nggak pernah lihat, saudara. Tapi sebenarnya saya lihat film itu, sekilas saya lihat, lalu saya mikir gini, hidupnya tuh mestinya simple. Mestinya kamu gini simple. Jadi film yang seperti itu hanya masalah ini, sakit hati, masalah dendam, masalah ini, masalah selingkuh, masalah ini. Aduh, hidup kok dibuat rumit. Kadang-kadang saya juga hidup kok rumit ya. Yang bikin rumit itu siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau beribadah, lalu kamu teringat sakit hati, tinggalkan dulu ibadahmu. Kembali. Makanya apa? Kenapa Tuhan Yesus menekankan kasih kepada Tuhan itu dengan kasih sesama? Itu kalimat tadi, hukum yang sama dengan itu. Perhatikan, jangan memandang, saudara, aku membenci saudaraku tidak apa-apa kok. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Keliru. Aku nengan sama dia tidak masalah kok. Yang penting aku melayani Tuhan. Keliru. Sudah, tidak usah berpikir muluk-muluk tentang kerohanian kita. Yang ini saja. Karena apa? Kalau kita gagal melaksanakan hukum yang kedua, sebenarnya kita juga tidak sedang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan mengasihi sesama yang kelihatan saja gagal? Mari katakan bersama-sama, haleluya. 2, 3. Agak keras, haleluya. Ya, saudara bisa laksanakan, bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Amin. Kasihlah sesamamu. Kenapa, saudara? Apalagi ada kalimat berikutnya, kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, waduh, seperti mengasihi diri sendiri. Wah, kalau seperti mengasihi diri sendiri berarti apa? Berarti standar kita mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri. Saudara, saya nggak tahu kenapa kemarin tuh saya tuh merasa gatal di tubuh saya. Sebenarnya kemarin saya punya agenda untuk besuk jemaat, 2 jemaat. Tapi karena saya merasa persiapan firman saya itu belum mantap, saya ngomong Mama tolong diagendakan, tolong di WA, besok, tolong di WA, besok jam 9:30. Saya merasa gatal gak nyaman. Karena saya merasa gatal, saya mandi lagi, saudara, saya mandi. Saya merasa gatal, saya minum paracetamol. Supaya saya sehat. Saya sering terganggu, mata saya akhir-akhir ini nggak tahu kalau siang itu kaca itu terlalu terang sehingga sakit. Lalu saya cari sesuatu untuk penutup. Saya 2 hari ini tidur sambil mata saya tutup. Ya, lampu depan saya matikan karena biasnya lampu itu bisa ke kaca saya. Karena kamar saya sekarang di sini. Saya merawat diri saya sendiri sebagaimana saya mengasihi. Coba saudara diperintah Tuhan mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Saudara ini basicnya ibadah kita. Kalau kita gagal mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri. Waduh. Kita akan jadi gagal orang yang mengasihi Tuhan. Terakhir kurang 5 menit. Berkat apa? Berkat apa yang Tuhan janjikan ketika kita mengasihi sesama kita? Dulu saya pernah mengajar tentang Mazmur pasal 133. Orang kalau kita saling mengasihi, hidup dalam kasih, perhatikan di sini, mengalami hubungan penuh kasih, saudara-saudara, ketika kita saling mengasihi, berkatnya jelas. Ada kesatuan. Amin. Amin. Di dalam keluarga ada kesatuan. Di dalam gereja ada kesatuan. Kalau ada kesatuan, seperti minyak yang baik.
Saya kemarin ngomong sama istri, Mama beli minyak zaitun yang terbaik. Saya mendoakan ada yang mendirikan rumah baru. Saya kalau mendoakan dengan minyak urapan, saya selalu pakai garam. Minyak pasti habis 1 botol kecil itu. Minyak zaitun minyak yang baik. Diminum saja bisa untuk menyehatkan. Kesatuan itu seperti minyak yang baik. Lalu apa? Minyak yang baik itu tidak hanya bicara minyak zaitun, tapi minyak yang harum. Kesatuan dalam jemaat itu merupakan sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkali-kali Rasul Paulus galau, menegur kepada jemaat yang mulai ada perpecahan. Kalau jemaat ada persatuan, berbau harum, baik di masyarakat maupun di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa? Ada berkat yang dicurahkan. Karena apa? Di mana ada saling mengasihi, di mana ada kesatuan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau ada kesatuan dengan Tuhan, dengan sesama, firman Tuhan berkata, ada berkat yang diperintahkan. Coba kalau saudara berdiam diri, saudara tidak usah ngotot, ya kerja, memaksimalkan potensi. Tapi sementara saudara bekerja, maksimalkan potensi, saudara lakukan dengan iman. Sementara orang dunia mengejar berkat, sementara firman Tuhan berkata, dikejar berkat. Tuhan perintahkan berkat datang. Tetapi jangan harap ketika di situ tidak ada kesatuan. Bereskan dulu hatimu kepada siapapun juga. Hancurkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Walaupun kau tidak salah, saudara perlu datang. Saya merasa ada yang tidak beres dengan hubungan kita. Tapi saya mengakui, saya yang salah. Ayo kita doakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Saudara, kalau hubungan dengan sesama kalau ditunda-tunda bisa bertahun-tahun, lebih sulit untuk membereskan. Yang berikutnya, ketika kita mengasihi Tuhan ada kelegaan. Coba kalau saudara terus-menerus menyakiti diri sendiri, bawa silet, disilet, bagaimana? Mesti hancur saudara. Tubuhnya hancur. Kalau kita membenci saudara kita, sama dengan menyakiti diri sendiri. Karena ini tubuh. Tubuh Kristus. Ketika kita mengasihi sesama kita, saudara tahu enggak? Ada kelegaan, ada kesehatan. Tidak ada penuduhan. Setan enggak nuduh. Hidupnya lebih sehat. Tapi kalau kita tidak saling mengasihi, wah, masalah karena iblis punya pijakan untuk menghilangkan damai sejahtera kita. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan hari ini. Inti daripada firman Tuhan ini, mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama. Amin. Amin. Praktekkan itu saudara-saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Semua apa yang ada pada kita, kasihlah Tuhan. Tapi jangan lupa, saya ulangi lagi, jangan saudara memandang mengasihi Tuhan lebih tinggi daripada mengasihi sesama. Roma 12 ayat 9 sebagai ayat penutup. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kasih pura-pura, sebenarnya saudara ada masalah, tapi saudara itu kasih pura-pura. Kelemahan orang Jawa dengan filosofi belangkon, belangkon ya?
Ini belangkon ya? Bendelnya di sini, saudara tanda. Bendelnya di sini, tidak kelihatan. Saudara kalau sama orang Jawa itu pusing. Saudara berhadapan dengan orang luar Pulau Jawa, gampang, jengkel kelihatan. Kelihatan sekali. Saudara. Kalau orang Jawa, mboten napa-napa, mboten napa. Wah, tapi bendelnya di sini. Makanya saudara orang Jawa itu angel. Bendel. Iya. Saudara berhadapan dengan orang luar Pulau Jawa lebih mudah. Perhatikan. Lalu berikutnya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan, hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Mari saudara-saudara kita datang pada Tuhan, kita berdiri semuanya. Ya Ranasya. Tegakkan kebenaran firman Tuhan dalam jemaat Fajar Pengharapan, kehidupan komunitas keluarga Allah, pelayanan yang seimbang di hadapan Tuhan. Berdoa senantiasa dan membangun hubungan kasih, lakukan amanat agung, mengalami firman-Nya, mempedulikan sosial dan melatih pemimpin di dalam lumbungnya Tuhan. Fajar Pengharapan, mempedulikan sosial